Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Janabal muhtaramin wal muhtaramat, para asatidz, para ustadzah, jamaah dan para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita yang hingga saat ini Allah masih memberikan karunia nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat yang lain, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka at-ta'lim wa ta'allum. Mari kita niati, niat itikaf, niat at-ta'lim wa ta'allum, niat silaturahim, niat berkumpul orang-orang yang baik, niat melaksanakan perintah Allah, niat melaksanakan perintah Rasulullah, niat untuk syiarnya Islam, niat untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya, mari kita bersama-sama baca doa taf'il bala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Li khamsatun utufi biha il-hadimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah. Li khamsatun utufi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah. Li khamsatun utufi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah. Li khamsatun utufi biha harral waba'il hatimah
Al-Mustafa wal-Murtada Faminahum Fatimah. Sekali lagi. Li khamsa harwal mabail hadimah. Al-Mustafa wal-Murtada Wabnahuma wal Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun wa furudul wudu'i, dan adapun fardu-fardunya wudu itu sittatu asya'a, ada 6 perkara. An-niyatu yang pertama adalah niat. Inda ghuslil wajhi, ketika berbarengan dengan membasuh wajah. Jadi niat itu begini, niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul. Jadi begini, air ditaruh dia. Nawaitul wudu'a li raf'il hadath. Jadi bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, bukan begitu. Tapi bareng dengan ketika membasuh wajah. Nawaitul wudu'a. Nah begitu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhonillahi ta'ala. Mandi juga begitu, harus bareng ketika air menyentuh badan kita. Nawaitul ghusla. Nah gitu. Kemudian sholat juga bareng dengan ketika takbir. Allah, itu hatinya usolli. Itu niat. Yang kedua adalah wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah. Yang dinamakan wajah itu adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut ini, di atas ini, sampai dagu, itu namanya wajah. Lebarnya ini, yang mentil di telinga ini sampai sini. Nah itu wajah. Lebarnya ini, panjangnya, min mana bitis sya'ri, min mana bitis sya'ri roksi ini, kepala sampai. Jadi lebarnya ke sini, makanya tidak boleh, umpamanya ada wudhu kok sininya kering, pelipisnya kering. Saya pernah lihat itu di mall, anak muda-muda ya, anak semangat mungkin karena semangat Islamnya baru, belajarnya belum. Jadi wudhu itu sininya masih kering itu. Keningnya, ya enggak boleh. Jadi harus seluruh wajahnya harus terbasuh. Wa ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, ay ma'al mirfaqaini, beserta kedua siku-siku. Jadi kalau tangan itu ya berarti ini sampai siku-sikunya terbasuh. Meskipun redaksinya pakai ila, kalau ila itu memang sebetulnya pokoknya sampai siku-siku. Tapi di tafsirannya itu ay ma'a, beserta. Jadi siku-sikunya terbasuh. Ya, siku-sikunya terbasuh. Jadi ila ay ma'a ma'al mirfaqaini. Nah, itu untungnya adalah bentuk kehati-hatian. Jadi kalau ma'a dimaknani ma'a, itu berarti siku-sikunya terbasuh. Dan itu otomatis mesti sudah mencakup ma'a ila. Tapi kalau ma'a ila saja, berarti tidak membasuh seluruhnya. Jadi ila al-mirfaqaini ay ma'al mirfaqaini. Kemudian wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ini 3 helai rambut saja udah boleh. Umpamanya rambutnya, nah ini, 3 rambut begini saja udah boleh. Ini kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi harus segini.
seperempat rub'ir ra'si. Kalau mazhab Maliki malah seluruhnya harus begini. Nah, gini. Jadi semuanya. Jadi mashu, bedanya mashu sama ghuslu. Kalau ghuslu itu airnya harus mengalir. Jadi kalau ghuslu airnya harus mengalir, harus ada airnya yang mengalir. Tidak boleh hanya dibasahin doangan, kemudian diusapkan. Tidak boleh, harus ada airnya. Tapi kalau mashu, tangan pokoknya basah saja sudah boleh. Makanya kita ada kolam, tangan kan masukkan, bukan begini, tangan begini aja, kemudian airnya sudah tidak ada semuanya, tapi basah, nah, diusapkan itu sudah boleh, itu mashu. Jadi kalau mashu itu mengusap, tidak harus airnya mengalir. Tapi kalau ghuslu harus airnya mengalir. Wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki. Jadi juga ghuslu redaksinya pakai membasuh, berarti airnya harus mengalir. Jadi kalau ghuslu membasuh, kalau ghuslu mandi, ya. Kalau ghuslu membasuh. Membasuh kedua kaki ilal ka'baini, ma'al ka'baini, beserta mata kaki. Mata kakinya harus dibasuh, ya. Mata kaki. Nah, lebih tinggi lebih baik tentu saja. Sampai lutut ya baik. Sama dengan membasuh tangan tadi. Umpamanya sampai pokok sini, ya hampir ketiak, itu bagus. Watartibu, dan harus urut. Watartibu dan harus urut artinya ya mulai dari niat, kemudian membasuh wajah, kemudian mengusap sebagian kepala dan seterusnya. Itu harus urut. Tidak boleh umpamanya kok kakinya duluan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian baru wajah, nggak boleh. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i karena tartib itu termasuk bagian dari rukun, dari fardu, ya, dari fardu. Ya ada pendapat yang artinya dari mazhab yang lain, mazhab Hanafi yang tidak mengharuskan tartib, ada. Jadi tapi kalau mazhab Syafi'i ya kita konsisten dengan harus tartib. Alama atas perkara zakarnahu yang telah menyebutkan siapa kami hu kepada ma. Jadi itu caranya wudhu. Caranya wudhu jadi diulangi lagi. Niat itu harus berbarengan dengan ketika membasuh wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul. Nah begitu caranya. Jadi tidak boleh. Nawaitul wudu'a raf'il hadatsil asghari, tidak boleh. Harus bareng. Nawaitul wudu'a raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Lah begitu. Kemudian membasuh kedua tangan. Ya basuh wajah itu. Karena niat sama membasuh wajah itu sendiri-sendiri fardunya. Walaupun pelaksanaannya bareng. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Tangan sampai siku-siku, beserta siku-sikunya dibasuh. Ya, kemudian kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali, lagi. Baru kemudian mengusap sebagian kepala. Ya. Minimal 3 helai rambut. Semakin banyak semakin baik, semuanya menjadi baik. Kemudian membasuh kedua kaki. Kaki kanan dulu dibasuh.
harus sampai mata kaki, syukur-syukur dilebihi, itu lebih baik. Kemudian kaki kiri 3 kali, sampai lutut lebih baik. Kemudian baru tartib, harus urut, ya, harus urut. Itu adalah fardhu wudu dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab ini karena kita mengikuti kitab yang dalam mazhab Syafi'i. Wa sunanuhu asyratu asya'a. Sunnah-sunnahnya wudu itu ada 10. Pertama adalah al-basmalatu, yaitu membaca bismillah. Ini kalau wudunya di luar kayak di sini, di kamar di ruang wudu sini, tidak apa-apa kita bismillah, melafatkan. Tapi kalau di dalam kamar mandi yang ada campur dengan WC, ada WC-nya di dalam, maka bismillahnya cukup di dalam hati. Jadi kalau sekarang kan modelnya kamar mandi ada WC-nya di situ, jadi satu, makanya bismillahnya cukup di hati saja. Tapi kalau yang di luar kayak sini, kayak tempat wudhu masjid ini, maka bismillahnya ya sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu, baru kemudian itu sunnahnya. Kemudian wakaf wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke kolam. Ini kalau kolamnya itu, kalau kita pakai kolam, tangan sebelum dimasukkan itu dicuci dulu tangannya di luar. Karena tangan ini bisa jadi habis megang apa saja. Apalagi kalau habis pegang bayi begini, ini kan kadang-kadang bayinya ngompol. Jadi harus dibersihkan dulu sebelum dimasukkan dalam kolam. Kemudian wal madmadatu, disunahkan juga berkumur. Ya, berkumur belum. Kemudian wal istinsyaku, menghirup air pakai hidung. Nah, ini kalau yang bisa bareng. Jadi karena kalau tidak bareng itu khawatirnya airnya itu masuk kalau pancerat pakai hidung itu. Makanya kalau begini, kalau kita ngambil air dulu, berkumur, kemudian dihirup, sebagian dihirup pakai air, maka insya Allah tidak sampai naik. Itu kan kalau sampai naik itu kan rasanya pening kepala itu. Nah jadi berkumur, masih di mulutnya masih ada air, sebagian dihirup pakai hidung. Nah itu sunnah. Jadi setelah itu dilepas. Apalagi kalau puasa, khawatirnya kalau masuk nanti jadi batal puasanya, ya, jadi batal puasanya kalau sampai airnya masuk. Kemudian melepaskan, jadi jangan ditelan. Ditelan gimana? Ya boleh saja kalau tidak puasa, ya boleh saja. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Sunnahnya itu diusap semuanya. Jadi sunnahnya itu ya begini. Meskipun begini sudah cukup tadi, kalau mazhab Malik Hanafi itu 1/4 begini, sunnahnya sih ini semuanya. Lah begini. Itu sunnahnya. Nah gini. Itu ngusap. Jadi kalau ngusap itu tidak jadi basah. Tapi kalau pakai air begini ya, ghuslu namanya, itu bisa basah. Kemudian wa mashul udzunaini zahirihima wa batinihima. Mengusap kedua telinga, luarnya dan dalamnya. Maksudnya begini, mengusap itu tangan dalam keadaan basah, ini dimasukkan ke sini, ya. Terus ini di luar ibhamnya, apa namanya, jempolannya itu di luar, ditarik ke atas, muter, red. Terus ini yang lubang pertama ini, nanti dinaikkan, jari-jari ini dinaikkan dari lubang bawah naik ke arah tengah. Lah begini, ini kan ada 3 lubang di telinga itu, bawah, tengah, atas. Jadi pertama bawah, ini ibhamnya ditarik puter, nanti kemudian ditaruh di tengahnya, diputer lagi, terus taruh lagi di atasnya, diputer lagi. Jadi
Yang kita lihat sering lihat itu orang mengusap telinga kan gini. Ya karena belum ngaji. Jadi belum ngaji cara ngusapnya itu kayak gitu. Padahal mestinya ini jari telunjuk itu ditaruh di lipatan-lipatan telinga itu, lipatan pertama, ini jempolan itu ibu jarinya diputar dari luar. Tret. Kemudian telunjuknya dinaikkan ke tengah, diputar lagi ibu jarinya. Kemudian dinaikkan lagi ke atas, diputar lagi lah, begitu caranya. Itu cara mengusap telinga. Bimain jadidin, dengan air yang baru. Maksudnya dengan air yang baru itu bukan air tetesan dari kepala, bukan air yang tetesan dari wajah, bukan air yang tetesan dari tangan. Jadi betul-betul air yang baru. Umpamanya gini, tangan basah, yang penting basah, tidak harus mengalir airnya. Yang tangan ini karena masku, karena mengusap. Jadi yang penting basah, kemudian lah begini. Nah, terus naik. Nah, itu namanya mengusap dengan air yang baru. Kemudian sunnah lagi wa takhlilul lihyati al-katsani. Sunnah menyela-nyelai jenggot yang tebal. Jadi kalau umpamanya, kalau orang Indonesia sih tidak begitu banyak ya, yang jenggotnya tebal itu. Kalau jenggotnya umpamanya segini ini, maka sunnahnya caranya begini, nah gini. Jadi gini, dari dalam sini, jadi kalau ini kan jelas dari luar, tapi yang ini itu hukumnya sunnah. Yang banyak ya orang Arab, orang Iran, orang Yaman, nah itu yang banyak model. Warrijlaini, mana tadi? Wa takhrilu asabi'il yadaini. Itu tadi kalau jenggotnya tebal. Tapi kalau jenggotnya hanya ada 3-4 saja yang diusap. Kalau jenggotnya yang tipis sekali harus dibasuh dalamnya. Kalau di sini, kalau ada perempuan jenggotan bagaimana? Umpamanya ada. Ya termasuk keajaiban dunia ada saja ya. Perempuan umpamanya kumisan dan ada jenggotnya. Dia wajib untuk dibasuh dalamnya itu. Kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki hukumnya sunnah. Wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlaini. Dan menyela-nyela jari-jari tangan warrijlaini dan kaki. Artinya begini. Nah, cukup begini kalau tangan itu sebetulnya cukup dengan diginikan aja sudah cukup. Tasbik namanya. Atau kalau bahasa Jawanya ngapurancang. Ngapurancang itu gini, menyela-nyela gini. Nah, ini kalau tangan, kalau kaki dimulai dari kaki tangan dulu. Kaki kiri, kaki kanan tapi pakai tangan kiri. Jadi ini dimasukkan dulu, kasih air, dimasukkan ke ini, ke sela-sela pertama dari jari kelingking, kemudian jari manis, kemudian jari tengah, kemudian jari petunjuk. Nah, itu caranya gitu. Di sela-selanya dan pakai ini. Ini kalau kaki, ya, kalau kaki. Terus kemudian baru kanan, dimulai dari kelingking kemudian tadi. Ini kalau menyela-nyelai kaki. Hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Makanya biasanya tempat wudhu itu ada yang dikasih tempat duduk biasanya. Dikasih tempat duduk ya tadi untuk supaya bisa menyela-nyela kaki. Ya. Kalau sambil berdiri kan potensi jatuhnya lebih besar, apalagi orangnya gemuk kayak saya begini ini kan berat. Jadi
menyela-nyela kaki, jari-jari kaki itu pakai. Nah, kalau bisa sambil duduk. Kemudian wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan atas anggota badan yang kiri. Jadi umpamanya itu kitabnya itu ada, masih banyak. Jadi tangan kanan dulu. Jadi tangan kanan dulu 3 kali, baru kemudian tangan kiri 3 kali. Jadi bukan kanan kiri. Kalau kanan kiri itu kan namanya gerak jalan. Dari kanan dulu. Jadi cara wudhu itu pertama bismillah, kalau diurut lengkap bismillahirrahmanirrahim, kemudian tangan dibersihkan, kemudian menghirup air pakai hidung, pakai mulut dan hidung, baru kemudian wudhu. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Kemudian tangan 3 kali. Red sampai sini 3 kali. Kemudian kaki kiri 3 kali. Nah, ini. Jadi bukan kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, kiri, bukan begitu. Tapi kanan langsung 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Nah, gitu caranya. Mendahulukan anggota kanan, kemudian wa taharatu salasan talasan. Ya tadi 3 kali. Kemudian kalau ini telinga itu bisa bareng, karena ya tadi kecuali kalau tangannya pakai gayung, megang gayung, kemudian nah begini, nah itu baru. Tapi kalau bareng di pancuran atau di kolam, maka bisa bareng. Nah, gitu. Kemudian basuh kaki kanan dulu 3 kali, kemudian basuh kaki kiri 3 kali. Itu namanya wa taharatu salasan. Kalau lebih dari 3 kali bagaimana? Makruh. Karena termasuk berlebihan di dalam menggunakan air. Jadi meskipun di Indonesia ini airnya melimpah, tapi tetap tidak boleh berlebihan, menggunakan secukupnya. Nah gitu. Wal mualatu, mualah itu artinya langsung terus menerus. Sebetulnya boleh umpamanya ada orang wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghari fardhon ta'ala. Kemudian bantuin orang, katakan ada orang lagi ngangkat apa, kemudian bantuin kita. Bantuin dulu. Nah, kemudian setelah itu meneruskan basuh tangan, itu boleh. Ya, itu boleh. Jadi mualah. Tidak langsung, tapi kalau nggak langsung, ya tidak mendapatkan pahala mualah. Makanya kalau bisa ya langsung. Kan kadang-kadang itu, ya tadi, masih basuh muka, kemudian lihat anak umpamanya di tengah jalan lari, ini khawatir ada kendaraan, dia lari. Diambil, setelah itu baru meneruskan basuh tangan, nah boleh. Atau sengaja memang basuh tangan wajah dulu. Setelah itu nongkrong. Setelah 1 jam kemudian basuh tangan. Nah, boleh. Sama dengan mandi besar boleh. Umpamanya ada orang malam hubungan suami istri. Kemudian karena pengantin baru khawatir ketahuan oleh keluarganya. Kalau pagi-pagi kan wajahnya basah. Makanya kemudian malam itu yang dibasuh hanya kepalanya doang, mandinya kepalanya aja. Malam itu kan nggak ketahuan karena udah pada tidur semuanya. Lah pagi diteruskan lagi, tinggal badannya, itu boleh. Hanya kurang baik, makruh saja. Ya. Sunnahnya ya langsung. Nah, ini tentang wudhu dan sunnah-sunnahnya. Ya. Wudhu dan sunnah-sunnahnya. Sebelum saya teruskan, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Monggo, kalau ada. Oke. Oke, terus?
Kenapa? Ya sama saja. Ya ketika pakai pakai gayung, iya sama saja. Jadi baik untuk orang hidup maupun untuk orang mati, ya nggak apa-apa. Oke. Waktu dulu saya di Rusia, itu ada beberapa teman saya dari negara-negara Islam Timur Tengah. Ada beberapa orang yang wudhunya itu fokus ke wajibnya aja. Sunahnya dia nggak lakuin. Nggak lakukan. Termasuk juga waktu sholat yang wajib-wajibnya aja. Iya. Dia bilang ya, kenapa harus saya lakukan sunah? Oh, wajib pun sudah selesai. Itu gimana? Ya. Ya boleh, tapi ya kurang baik, jadi boleh. Sama dengan sholat, namanya hanya sholat 5 waktu saja, tidak pakai sholat sunnah. Ya boleh saja, hanya saja kurang baik. Karena begini, kadang-kadang kan kita ini ada kekurangan dalam melaksanakan sholat itu, umpamanya kalau sholat umpamanya ketika sholat kurang khusyuk, ketika sholat kurang tumak ninah, ketika sholat umpamanya gerakannya umpamanya kurang baik. Lah itu bisa nanti ditutup oleh amalan atau sholat-sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu sebagai maintenance-nya. Jadi perawatannya. Jadi kalau jalan raya dibangun, nanti kalau ada yang lubang, nutupnya itu pakai yang sunnah tadi itu. Nah sunnah itu. Tapi kalau mamanya tetap bangunnya, kemudian ada yang lubang. Kalau tidak ditambahi dengan sunat, berarti tidak ada maintenance-nya, tidak ada perawatannya. Maka ya tetap bolong, tetap lubang. Nah, gitu. Sama dengan itu. Sama dengan tadi, wudhu umpamanya. Wudhu hanya fardu-fardunya saja, ya boleh saja. Ya, tetapi kalau pakai sunnah-sunnahnya tentu saja ada tambahan-tambahan. Yang namanya sunnah itu kan kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Jadi ya sebaiknya sepanjang kita mampu, ya sebaiknya dilakukan. Kecuali kalau umpamanya di daerah-daerah yang memang proses penghematan terhadap air itu luar biasa. Maka tidak apa-apa, wajib-wajibnya saja. Atau umpamanya begini, panjenengan ketika dalam bepergian kena macet, hanya bawa aqua, aqua yang 1 literan itu mamanya, pakai wudhu, ini kan harus berhemat ya. Ya kalau itu yang wajib-wajib saja tidak apa-apa. Ya, kadang memang kondisinya begitu. Tapi kalau wudhunya kayak di sini yang airnya mengalir terus, kalau nggak pakai sunah-sunahnya kan ya sayang-sayang, ya sayang-sayang. Jadi kalau bisa, jadi kalau fardunya saja itu boleh. Tetapi untuk semakin melengkapi, semakin menyempurnakan, juga pakai sunnah-sunnah. Oke. Ada lagi? Oke. Oh iya, enggak apa-apa. Umpamanya orang mandi kemudian masih dalam keadaan telanjang kemudian wudhu, boleh. Karena memang tidak ada syaratnya berwudhu itu harus pakai baju. Bahkan umpamanya gini, ada orang yang habis jinabat kemudian kan otomatis batal wudhunya. Itu langsung nyilem, di kolam renang itu, nyilem itu apa bahasanya? Menyelam. Menyelam, langsung mandi, menyelam di dalam air itu otomatis kalau niat mandi besar, itu otomatis sudah langsung wudhu. Ya, sudah langsung wudhu, tidak usah niat wudhu juga langsung masuk di situ, tidak usah. Jadi langsung. Karena ketika ada hadas besar dan hadas kecil, kemudian orang itu berusaha menghilangkan hadas besarnya, otomatis hadas kecilnya langsung ikut. Nah, oke, kita lagi. Ini dibaca di syaratnya, walaya ta'ayan ayat masih bal yajudu bi firqatin, tidak ditentukan dengan tangan Ya. untuk mengusap rambut. Bal yajudu bi firqatin, bahkan boleh dengan sesuatu
Ya, Difaketin. ya. Jadi basah-basahan ini untuk mengusap apa namanya? Untuk mengusap rambut itu bisa pakai kalau ada sapu tangan yang basah kena air, kita pakai ngusap begini. Itu boleh, tidak harus pakai tangan langsung. Ya, tidak harus pakai tangan. Jadi Pakai peci misalkan. ah, Pecinya sama nggak dengan berat di sini? oh beda ya. Jadi kalau itu kan pecinya kering, jangan. Ininya basah, apa namanya? Kainnya basah, kemudian kita pakai begitu. Nah, oke, terus ada lagi? Ada apa-apa, apa saja enggak apa-apa. Oh iya. Qadha sholat itu boleh dilakukan kapan saja, termasuk di waktu ba'dal asar, ba'da subuh, boleh saja. Yang tidak boleh setelah sholat asar dan sholat subuh itu, yang tidak boleh adalah melaksanakan sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Makanya orang hanya kepingin sholat sunnah saja biasa, setelah sholat asar tidak boleh. Makanya kalau tadi kodok boleh. Kayak sholat jenazah disolati setelah sholat asar, tidak apa-apa. Atau umpamanya asar begini ini hampir maghrib, ada orang datang masuk masjid. Padahal tadi udah sholat asar, masuk masjid. Kan masuk masjid disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tidak apa-apa, sholat sunat tahiyatul. Atau habis wudhu. Orang habis wudhu sholat sunnah syukur wudhu umpamanya. Habis wudhu kemudian, padahal habis sholat asar udah batal, kemudian wudhu, kemudian sholat sunnah syukur wudhu. Boleh. Jadi yang tidak boleh itu adalah sholat sunnah mutlak. Itu saja ada, kalau di Mekah sana di Masjidil Haram, boleh saja sholat sunnah mutlak, tidak ada larangan di seluruh waktu. Kalau di luar Masjidil Haram atau di luar tanah haram sana, maka tadi yang tidak boleh itu kalau sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah safar, umpamanya habis asar begini mau pergi umroh umpamanya, maka ada sholat sunnah safar dilakukan setelah sholat asar, boleh, ya boleh saja. Yang tidak boleh adalah sholat sunnah mutlak. Oke, ada lagi? Nah, cukup? Kalau cukup ganti kitab. Ganti kitab Hujjah Sunnah wal Jamaah. Nah, ini kalau dibaca dalamnya lama ini tadi, belum nyampe. Sampai halaman berapa? 15.